Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, materi tentang keamanan jaringan. Anggota kelompok saya sendiri Haryanto Armin dengan NIM 2260127. Pertama, saya akan membahas tentang pentingnya keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah hal yang sangat penting di era digital saat ini, karena jaringan digunakan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari perbankan hingga komunikasi. Keamanan jaringan menjadi prioritas utama. Selanjutnya, ancaman keamanan jaringan. Yang pertama, serangan malware. Malware seperti virus, worm, dan ransomware dapat diinfeksi perangkat dan mencuri data. Yang kedua, serangan phishing. Email atau pesan yang dirancang untuk menipu pengguna agar memberikan informasi pribadi. Yang ketiga, serangan DDoS. Serangan yang bertujuan untuk menonaktifkan layanan jaringan dengan membanjiri server dengan permintaan berlebihan. Kemudian yang keempat, serangan man in the middle. Serangan yang memungkinkan penyerang untuk menyadap komunikasi antara dua pihak. Selanjutnya, prinsip keamanan jaringan. Prinsip-prinsip keamanan jaringan. Yang pertama itu kerahasiaan, memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. Kemudian integritas. Integritas ini memastikan bahwa data tidak dirusak atau diubah secara tidak sah. Yang terakhir, ketersediaan. Ketersediaan memastikan bahwa data dan layanan jaringan tersedia bagi pengguna yang berwenang. Selanjutnya kepada materi kedua untuk memberikan materinya. Saya Eva Syufira dengan NIM 2265016. Di sini saya lanjutkan materi dari Haryanto Armin. Langsung saja, keamanan lapisan fisik terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penguncian perangkat, yaitu memastikan perangkat jaringan seperti router dan switch terkunci di area yang aman. Yang kedua, kontrol akses fisik, menggunakan kartu akses atau biometrik untuk membatasi akses ke ruang server. Yang ketiga, pemantauan CCTV, yaitu memantau aktivitas di sekitar ruang server dengan CCTV. Dan yang keempat, pencahayaan, yaitu untuk memastikan area server memiliki pencahayaan yang cukup untuk mencegah aktivitas ilegal. Selanjutnya, keamanan lapisan data yang terbagi menjadi 3, yaitu enkripsi data, kontrol akses data, dan backup recovery. Enkripsi data yaitu untuk mengubah data ke dalam format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi. Yang kedua, kontrol akses data, yaitu membatasi akses data berdasarkan peran pengguna dan izin. Dan yang terakhir, backup dan recovery, yaitu untuk membuat salinan data secara berkala untuk memulihkan data jika terjadi kehilangan. Dan selanjutnya, keamanan lapisan jaringan yang terbagi 3. Yang pertama ada firewall, yaitu untuk memblokir lalu lintas jaringan yang tidak sah. Dan yang kedua yaitu IDS atau IPS, mendeteksi dan mencegah serangan jaringan. Dan yang ketiga ada VPN, yaitu untuk menciptakan koneksi jaringan yang aman dan terenkripsi. Demikian dari saya pemateri kedua. Selanjutnya pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Fred dengan NIM 2265019. Saya pemateri ketiga yang akan melanjutkan pembahasan dari pemateri kedua tadi. Yang saya akan bahas ini tentang keamanan lapisan aplikasi. Keamanan lapisan aplikasi ini dibagi ada beberapa pembahasan, yaitu pertama validasi input, yang kedua pengaturan akses, yang ketiga pembaruan perangkat lunak. Validasi input dia ini membahas tentang memeriksa input pengguna untuk mencegah serangan injeksi. Kemudian pengaturan akses dia itu membahas tentang membatasi akses ke fungsi dan data aplikasi berdasarkan peran pengguna. Kemudian yang ketiga yaitu pembaruan perangkat lunak. Jadi membahas tentang menghilangkan kerentanan keamanan dan menginstal pembaruan. Kemudian di sini saya juga akan membahas tentang kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dan rekomendasi ini ada 5 yang saya akan bahas. Yang pertama yaitu melakukan penilaian risiko keamanan jaringan secara berkala. Yang kedua, menerapkan kebijakan keamanan jaringan yang komprehensif. Ketiga, memberikan pelatihan keamanan jaringan kepada karyawan. Keempat, menggunakan perangkat lunak keamanan yang ada. Kelima atau yang terakhir ini, yaitu selalu mengikuti perkembangan ancaman keamanan terbaru. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Kurang dan lebihnya dari pembahasan dari materi teman-teman saya tadi mohon dimaafkan.
Akhir kata saya ucapkan bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.